Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Diasmita dan teman saya Rizka Trisha dari kelas 10 MIPA 2 akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Bali. Lokasi Majapahit. Sebagai kerajaan besar pada masa itu, Majapahit tercatat telah 3 kali berpindah pusat pemerintahan. 3 pusat pemerintahannya tetap berada di wilayah Jawa Timur. Hal ini didasarkan oleh temuan artefak berupa bekas tembok dan fondasi bangunan, pintu gapura, candi, saluran air, dan tiang-tiang rumah. Yang pertama di Mojokerto, yang kedua di Trowulan, dan yang terakhir di Daha atau Kediri. Lokasi Kerajaan Bali. Sesuai dengan namanya, Kerajaan Bali berada di Pulau Bali, lebih tepatnya di lereng Gunung Agung atau saat ini disebut Desa Besakih. Pusat pemerintahan kerajaan ini berada di Pejeng atau Bedulu Gianyar. Asal-usul Kerajaan Majapahit. Awal mulanya, Kerajaan Majapahit berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Singosari akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Raja Singasari dikalahkan oleh Jayakatwang, cucu Kartanegara yang berada di bawah tekanan yaitu Raden Wijaya melarikan diri. Selama pelariannya, Raden Wijaya menerima bantuan dari Arya Wiraja. Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil di hutan Trowulan dan diberi nama Desa Majapahit. Nama Majapahit diambil dari nama buah manja yang tumbuh di hutan dan memiliki rasa yang pahit. Seiring berjalannya waktu, desa itu berkembang, dan Raden Wijaya diam-diam dikuatkan dengan merebut hati penduduk dari Tumapel dan Daha. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat ketika pasukan Kubilai Khan tiba pada tahun 1293. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya menyerang pasukan Kubilai Khan karena mereka tidak mau tunduk pada kekuasaan Kaisar Mongol. Penobatannya sebagai raja terjadi pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 atau pada tanggal 10 November 1293. Sebagai raja, Raden Wijaya bergelar Kertajasa Jayawardhana. Nama Raden Wijaya telah disematkan untuk menghormati pamannya, pendiri Kerajaan Singosari, serta untuk menghormati leluhurnya di Singosari. Asal-usul Kerajaan Bali. Kerajaan Bali adalah kerajaan kuno di Pulau Bali yang berdiri antara abad ke-8 sampai abad ke-14. Pendiri kerajaan ini adalah Sri Kesari Warmadewa dari dinasti Warmadewa. Saat dinasti Warmadewa berkuasa, agama pertama yang berkembang adalah Buddha. Barulah di periode selanjutnya rakyat Bali memeluk agama Hindu. Dari sumber sejarah prasasti, diketahui bahwa Kerajaan Bali pernah dikuasai Kerajaan Singasari pada abad ke-10. Kerajaan Bali juga pernah dikuasai oleh Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Raja-raja Majapahit dan kebijakannya. Yang pertama adalah Raden Wijaya. Raden Wijaya memerintah dari tahun 1293 sampai 1309. Raden Wijaya memiliki kebijakan yaitu menjaga kestabilan kerajaan dan memberi penghargaan terhadap orang yang berjasa serta setia. Namun kebijakan Raden Wijaya yang ini dianggap tidak adil sehingga terjadi banyak pemberontakan. Yang kedua adalah Srijaya Negara, memerintah dari tahun 1309 sampai 1328. Pada masa ini terjadi banyak sekali pemberontakan. Yang ketiga ada Tribuwana Wijaya Tunggadewi. Dia memerintah dari tahun 1328 sampai 350. Kerajaan belum sepenuhnya tentram, namun dapat ditempas dengan bantuan Gajah Mada. Yang keempat ada Hayam Wuruk. Memerintah dari tahun 1350 sampai 1389. Majapahit mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin Hayam Wuruk. Yang kelima ada Wikrama Wardhana. Dia memimpin dari tahun 1389 sampai 1429. Terjadi perang bersaudara yang dikenal sebagai Perang Paregrad. Yang keenam ada Suhita, memimpin dari tahun 1429 sampai 1447. Suhita membalas kematian Bre Wirabumi dengan menghukum mati Raden Gajah. Yang ketujuh ada Kartawijaya. Kartawijaya memimpin dari tahun 1447 sampai 1451. Pada masa ini, sering terjadi gempa bumi dan gunung meletus. Juga terjadi pembunuhan penduduk Tidunggalating oleh keponakannya, yaitu Bre Paguhan. Yang kedelapan ada Raja Sawardhana. Dia memimpin dari tahun 1451 sampai 1453. Yang kesembilan ada Girisha Wardhana. Dia memerintah dari tahun 1456 sampai 1466. Ia mengeluarkan prasasti Renek
pada tahun 1457 dan Prasasti Sendang Sedur pada tahun 1463. Yang ke-10 ada Suprabawa. Dia memerintah dari tahun 1466 sampai 1468. Diberitakan dalam Paraton, setelah menjadi raja 2 tahun, ia dikudeta oleh keponakannya untuk mengambil alih kekuasaannya. Yang ke-11 atau yang terakhir ada Rana Wijaya. Rana Wijaya memerintah dari tahun 1468 sampai 1478. Pada Prasasti Jiwu I, itu tahun 1486, menceritakan penganugerahan tanah dan oleh Rana Wijaya terhadap pendukung Sri Brahmaraja dalam perang saudara melawan Brekertabumi dan menyebutkan bahwa Rana Wijaya adalah raja yang berkuasa atas Wilwatiktapura, nama dulu. Nah, kemudian ada Raja-Raja Bali dan kebijakannya. Nah, untuk Raja Bali yang pertama adalah Sri Kesari Warmadewi. Di dalam Prasasti Blanjong bertuliskan angka tahun 914 menyebutkan bahwa istana kerajaan berada di wilayah Singhadwalawa. Nah, yang kedua adalah Ratu Sri Ugrasena. Ratu Sri Ugrasena memimpin sejak tahun 915 hingga 942 dan istananya pada saat itu didirikan di Singha Mandawa. Selama masa kepemimpinannya, Ratu Sri Ugrasena meninggalkan 9 buah prasasti. Prasasti tersebut secara keseluruhan berisi pembebasan pajak pada daerah-daerah tertentu. Yang ketiga adalah Tabanendra Warmadewa. Tabanendra Warmadewa memimpin kerajaan sejak tahun 955 hingga 967 Masehi. Yang keempat adalah Jayasingha Warmadewa. Semasa pemerintahannya, ia membuat sebuah telaga atau pemandian dari sumber suci di desa Manukraya. Pemandian tersebut kini dikenal dengan nama Tirta Empul yang letaknya berada di dekat Tampak Siring. Raja Jayasingha Warmadewa memimpin kerajaan hingga tahun 975 Masehi. Nah, raja yang kelima adalah Jayasadu Warmadewa. Jayasadu Warmadewa memerintah kerajaan sejak tahun 975 hingga 953 Masehi. Kemudian yang nomor 6 adalah Sriwijaya Mahadewi. Kerajaan Bali juga pernah dipimpin oleh seorang perempuan bernama Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi. Menurut riwayat, Ratu Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi berasal dari kerajaan Sriwijaya. Namun, pendapat dari Damais juga menduga bahwa sang ratu adalah putri dari Empu Sindok yang berasal dari Jawa Timur. Raja ketujuh adalah Dharma Udayana Warmadewa. Pada saat pemerintahan Udayana, kerajaan Bali mencapai kejayaannya. Ia memimpin kerajaan bersama sang permaisuri yang bernama Mahendra Datta, seorang putri dari seorang raja Makuta Wangsawardhana dari Jawa Timur. Bahasa Jawa kuno mulai dipergunakan dalam penulisan prasasti. Selain itu, pembentukan Dewan Penasihat mulai dilakukan seperti pada umumnya pemerintahan kerajaan-kerajaan di Jawa. Kemudian yang ke-8 adalah Marakata. Raja Marakata bergelar Dharma Wangsawardhana Marakata Pangkajastana Utunggadewa. Ia memimpin kerajaan sejak tahun 1011 hingga 1022. Masa pemerintahannya sezaman dengan Erlangga. Sejak memimpin, Marakata dijuluki sebagai sumber kebenaran hukum karena selalu melindungi dan mengayomi masyarakat kerajaan. Marakata sangat dicintai oleh rakyatnya karena sifatnya yang dermawan. Ia juga mendirikan sebuah candi atau persada yang terletak di Gunung Kawi di daerah Tampak Siring, Bali. Yang ke-9 adalah Anak Wungsu. Anak Wungsu bergelar Paduka Haji Anak Wungsu Nirakalih Batari Lumah Iburuan Batara Lumah Ibanuweka. Beliau adalah Raja Bali kuno yang paling banyak meninggalkan prasasti dengan jumlah lebih dari 28 buah prasasti dan telah tersebar di Bali Utara, Bali Tengah, dan Bali Selatan. Yang ke-10 adalah Jaya Sakti. Pada masa pemerintahannya, ia dibantu oleh penasihat pusat yang terdiri dari para senapati serta pimpinan keagamaan, baik dari agama Hindu maupun Buddha. Jaya Sakti menggunakan kitab undang-undang bernama Kitab Utara Widi Balawan dan Kitab Praja Wacana dalam menjalankan pemerintahannya. Yang ke-11 dan yang raja yang terakhir adalah Bedahulu. Pada tahun 1343 Masehi, kerajaan dipimpin oleh Sri Asta Suraratna Bumi Banten. Bedahulu dalam menjalani pemerintahan dibantu oleh kedua patihnya bernama Kebo Iwa dan Pasung Brigis. Bedahulu merupakan raja terakhir yang memimpin kerajaan Bali, sebab pada masa pemerintahannya ia ditaklukkan oleh Gajah Mada sehingga wilayah kerajaan menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit. Nah, sekarang kita akan membahas kondisi sosial politik Majapahit dan Bali. Untuk pertama adalah kondisi politiknya Majapahit. Tokoh pendiri kerajaan Majapahit bernama Raden Wijaya.
Ia mendirikan kerajaan ini pada tahun 1293 Masehi. Raden Wijaya kemudian menjadi raja pertama dengan gelar Prabu Kertajasa Jayawardana. Namun, masa pemerintahannya hanya berlangsung sebentar. Sebab setelah 16 tahun ia memimpin, ia kemudian wafat. Penggantinya bernama Kalagemet dengan gelar Sri Jaya Negara. Ia merupakan putra Raden Wijaya, berkuasa dari tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Berakhirnya kekuasaan Sri Jaya Negara disebabkan karena dibunuh oleh seorang tabib yang memiliki dendam. Kalagemet kemudian digantikan oleh Tribhuwanatunggadewi yang merupakan saudara perempuannya. Raja ketiga ini memerintah dari tahun 1328 hingga 1350. Pada masa pemerintahannya, muncul tokoh pemberani dan kuat bernama Gajah Mada, yang kemudian diangkat menjadi Mahapati Amangkubumi, sebab berhasil meredam pemberontakan yang terjadi. Untuk kondisi sosialnya, memiliki kasta seperti di India karena kerajaan ini bercorak Hindu. Namun, sistem kasta di kerajaan Majapahit hanya bersifat teoritis saja dalam kehidupan istana. Seperti yang kita ketahui, terhadap 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Namun, terdapat golongan lain di luar lapisan tersebut, yaitu Candala, Melcha, dan Tucha. Golongan tersebut merupakan orang terbawah dari lapisan sosial masyarakat di kerajaan Majapahit. Brahmana adalah kaum pendeta, Ksatria merupakan keturunan raja atau pewaris raja, Waisya terdiri dari pedagang dan orang-orang yang menggeluti bidang pertanian dan peternakan, sedangkan kaum Sudra adalah kaum budak. Berdasarkan aspek kedudukan sosial dalam masyarakat di kerajaan Majapahit, status wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria. Hal ini terlihat dari kewajiban wanita hanya melayani suami, tidak boleh ikut campur dalam urusan apapun. Peraturan ini tertera dalam perundang-undangan di kerajaan Majapahit dengan tujuan pergaulan bebas antara pria dan wanita dapat dihindari. Kemudian ada kerajaan Bali. Untuk kondisi politik Bali, berita tertua mengenai Bali bersumber dari Bali sendiri, yakni berupa beberapa buah cap kecil dari tanah liat yang berukuran 2,5 cm yang ditemukan di Pejang Bali. Cap-cap itu dibuat pada abad ke-8 Masehi. Adapun prasasti tertua di Bali berangkat tahun 882 Masehi. Memberitakan perintah membuat pertapaan dan pasang gerahan di Bukti Cintamani. Di dalam prasasti tersebut tidak ditulis nama raja yang memerintah pada masa itu. Demikian juga prasasti yang berangkat tahun 919 Masehi, yang isinya memberikan izin kepada penduduk desa Turunan untuk membangun tempat suci bagi pemujaan Batara Datonta. Munculnya kerajaan Bali dapat diketahui dari prasasti Blancong atau Sanur yang berangkat tahun 914 Masehi. Prasasti tersebut ditulis dengan huruf Pranagari dan Kawi, sedang bahasanya ialah Bali kuno dan Sanskerta. Raja Bali yang pertama ialah Ksari Warmadewa. Ia bertahta di istana Singhadwala dan ialah raja yang mendirikan dinasti Warmadewa. 2 tahun kemudian, Kesari Warma II digantikan oleh Ugrasena pada tahun 915 hingga 942 Masehi. Raja Ugrasena bertahta di istana Singhamandawa. Kondisi sosial Bali adalah struktur masyarakat yang berkembang pada masa kerajaan Bali kuno didasarkan pada hal sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem kasta atau catur warna. Sesuai dengan kebudayaan Hindu di India, pada awal perkembangan Hindu di Bali, sistem kemasyarakatannya juga dibedakan dalam beberapa kasta. Namun, untuk masyarakat yang berada di luar kasta disebut budak atau njapa. Kemudian ada sistem hak waris. Pewarisan harta benda dalam suatu keluarga dibedakan atas anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki memiliki hak waris lebih besar dibandingkan anak perempuan. Yang ketiga adalah sistem kesenian. Kesenian yang berkembang pada masyarakat Bali kuno dibedakan atas sistem kesenian keraton dan sistem kesenian rakyat. Yang keempat adalah agama dan kepercayaan. Masyarakat Bali kuno, meskipun sangat terbuka dalam menerima pengaruh dari luar, mereka tetap mempertahankan tradisi kepercayaan nenek moyangnya. Dengan demikian di Bali dikenal ada penganut agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme. Keruntuhan kerajaan Majapahit banyak mengantarkan suatu peradaban bagi orang Cina dalam proses Islamisasi di Nusantara. Stigma yang kecenderungan para sejarawan dalam mengungkapkan bahwa kedatangan Islam di Indonesia lebih pada kecenderungan orang Arablah yang berjasa sebagai penyebar Islam. Peristiwa keruntuhan Majapahit yang berpusat di Mojokerto diyakini terjadi tahun 1478. Namun sering diceritakan dalam berbagai versi, antara lain raja terakhir adalah Brawijaya. Ia dikalahkan oleh Raden Patah dari Demak.
Brawijaya mengundurkan diri dan pindah ke Gunung Lawu. Kemudian masuk agama Islam melalui Sunan Kalijaga, di mana pengikut setianya yaitu Sabda Palon dan Noyo Nyenggong sangat menentang kepindahan agamanya. Sehingga dikenal adanya semacam sumpah dari Sabda Palon dan Noyo Genggong yang salah satunya mengatakan bahwa sekitar teori ini muncul berdasarkan penemuan kronik Cina dari kuil Sampokong. 500 tahun kemudian akan tiba waktunya hadirnya kembali agama Budi, yang kalau ditentang akan menjadi tanah Jawa hancur, lebur, luluh, lantak. Majapahit runtuh tahun 1478 ketika Girindrawardhana memisahkan diri dari Majapahit dan menamakan dirinya sebagai Raja Wilwatikta Dahajanggala Kediri. Tahun peristiwa tersebut ditulis dalam Candra Sangkala yang berbunyi hilang sirna kertaning bumi. Kerajaan Bali runtuh disebabkan siasat yang dilakukan oleh Pati Gajah Mada yang pada saat sedang melakukan perluasan wilayah ekspansinya ke Nusantara. Awal mulanya, Pati Gajah Mada mengajak raja dari kerajaan Bali untuk merundingkan tentang penyerahan wilayah kerajaan ke tangan Majapahit. Oleh sebab itu, Patih Kebo Iwa diutus menuju Majapahit untuk melakukan perdamaian. Namun, ternyata Kebo Iwa dibunuh tanpa sepengetahuan kerajaan Bali, lalu kerajaan Majapahit mengirim Patih Gajah Mada untuk berpura-pura mengajak berunding bersama. Dan rencana kerajaan Majapahit pun berhasil dengan membunuh Raja Gajah Waktra. Setelah itu, kerajaan Bali pun berada di dalam kekuasaan kerajaan Majapahit. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk presentasi kali ini. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!